Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya, bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke laga kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp, mohon maaf sekali lagi, dimana di sini kita lagi low streak selama 3 hari ya bosku. Dalam 3 hari satu laga pun tidak ada yang masuk ya bosku, atau satu build pun di sini kita tidak ada yang nyangkut dari 3 hari ini. Oke, jadi di grup di sini kita agak lagi low streak ya bosku. Mohon maaf buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ataupun di YouTube yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan. Di sini kita apes ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa comeback dan kita bisa amankan atau balikan modal selama 3 hari kita ya bosku. Oke. Mohon maaf sekali lagi buat bos-bosku. Dan buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terapkan di kolom komentar. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Dan untuk nomor WhatsApp itu saya sudah terapkan di kolom komentar, dan untuk link pendaftaran itu saya sudah lampirkan juga di kolom komentar. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke. Dan untuk laga kemarin malam ya bosku, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Nanti seperti biasa build-nya saya akan tampilkan aja ya bosku di awal video. Dan kita bakalan lanjut bahas laga kita nanti malam. Oke, di laga kita di nanti malam ini saya ambil dari Eropa ya bosku. Di sini saya ambil dari Eropa, UEFA National League. Oke, di sini saya akan bahas laga yang pertama, itu dari laga Republik Ceko yang berhadapan dengan Swiss untuk laga nanti malam atau Swiss Scotland. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi kekuatan di sini saya lebih mengunggulkan Republik Ceko ya bosku. Kalau juga kita lihat juga dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh Republik Ceko, kita bisa lihat sendiri di sini Republik Ceko ini mampu mengantongi 3 kali kemenangan, dan 2 laga terakhir ini dengan hasil imbang, dan 1 laga ini dengan kekalahan Republik Ceko itu dengan skor 1-0 dari extra time ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam kalau kita bandingkan dengan performanya Swiss, di sini Swiss emang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dan kita juga lihat dari laga head to head sini Republik Ceko mampu mengantongi 3 kali kemenangan ya bosku, itu di tahun terakhir itu di tahun 2008 ya bosku, itu dengan skor 1-0. Tapi kalau kita lihat ya bosku, dari produktivitas dua timnas ini ya bosku, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal atau terjadi 3 gol ini sangat terbuka lebar ya bosku kalau kita lihat dari masing-masing timnas ini. Jadi untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Republik Ceko di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Republik Ceko. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ambil dari Liga Spanyol Timnas Spanyol berhadapan dengan Timnas Portugal untuk laga nanti malam ya bosku. Ini laga pertama ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita juga lihat ya bosku, dua timnas ini punya masa kejayaan di pada masanya ya bosku. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa sini Spanyol yang lebih bermain di agresif. Kalau juga kita lihat dari line up-nya Spanyol, di sini Spanyol punya pemain-pemain atau pemain muda yang berpotensi ya bosku, seperti Gavi sama Febri. Itu bisa aja nanti dipasangkan untuk line up untuk memperkuat lini tengah atau lini depan dari Spanyol ya bosku. Kalau juga kita lihat ya bosku, line up-nya Portugal sini kayaknya Portugal agak meredup karena line up-nya nih kebanyakan yang sudah berusia ya bosku. Kalau juga kita lihat performanya Ronaldo tidak itu bagus juga ya bosku di tahun ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam di sini saya lebih menjagokan Spanyol untuk bisa menangkan laga. Kemungkinan Spanyol ini bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol ini cukup bagus juga ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Spanyol di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 2/3 1/4. Oke.
Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada di laganya Israel berhadapan dengan Islandia ya bosku, atau Islandia. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari dua timnas ini, di sini Israel lebih diunggulkan. Kalau kita bisa lihat juga dari 5 laga yang dijalani oleh Israel ya bosku. Kalau kita bandingkan Israel dengan Islandia ya bosku, di sini performanya Israel sedikit lebih diunggulkan kalau kita bandingkan ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, di mana dua timnas ini pernah ketemu itu di tahun 2010 ya bosku, itu dengan kemenangan Israel dengan skor 3-2, hanya selisih 1 gol ya bosku, hanya selisih tipis. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam tidak menutup kemungkinan di sini Israel bisa kembali memenangkan laga. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Israel di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut ke laga kita berikutnya ya bosku. Di sini saya ambil dari laga Serbia berhadapan dengan Norwegia ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini, kalau kita lihat untuk dua timnas ini cukup seimbang ya bosku. Kalau kita lihat dari segi performa, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini cukup bagus ya bosku untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini bosku, kalau kita lihat ya bosku, di mana di 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini, Serbia juga lagi berada di permainan cukup bagus ya bosku. Kalau kita bandingkan dengan Norwegia, di sini dalam 5 laga terakhir Norway itu hanya mengantongi 1 kali kekalahan, dan Serbia itu juga mengantongi 1 kali kekalahan. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi performa saya rasa sini Serbia kayaknya bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan untuk laga nanti malam. Dan dilihat juga dari laga head to head, di sini Serbia mampu menangkan laga itu dengan babahan tambah waktu ya bosku, atau di extra time itu dengan skor 2-1 di hasil akhir. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Oke, ini masih terbuka lebar, jadi bosku bisa pegang laga nanti malam Serbia di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut ke laga kita yang ke 5 atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada laganya Slovenia berhadapan dengan Swedia. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi performa di sini saya lebih menjagokan Swedia ya bosku. Tentunya kalau kita bisa lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, di sini kita bisa lihat Slovenia ini berhadapan dengan timnas klub negara-negara kecil. Di sini hasilnya juga agak tidak begitu bagus ya bosku. Kalau kita bisa lihat ini hanya satu mengantongi kemenangan itu berhadapan dengan Sirkus, dan 4 laga ini performanya Slovenia ini agak buruk ya bosku kalau kita bandingkan dengan performanya Swedia. Di sini wajar kalau Swedia kalau dilihat dari di 5 laga terakhir Swedia menelan kekalahan ya bosku. Wajar di sini dia berhadapan dengan Spanyol, dan di sini dia berhadapan dengan Polandia, di mana dua negara ini kita bisa bilang notabene lesaknya juga cukup bagus ya bosku di tahun sekarang. Kalau kita bandingkan performanya Swedia sama Slovenia, saya rasa sini Swedia bisa lebih diunggulkan ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini, pegang Swedia di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5. Perkiraan skor dari ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Swedia ya bosku. Paling banyak laga ini bakalan terjadi 2 gol untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Ini sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut ke build parlay kita ya bosku. Oke. Di build parlay pertama, bosku bisa pakai Republik Ceko di over 2, Spanyol di handicap seperempat, dan Serbia di over 2. Untuk parlay 2, bosku bisa pakai Republik Ceko di over 2, Spanyol di handicap seperempat, Israel di over 2, Serbia di over 2, dan Swedia di under 2,5 untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom, bosku bisa pakai Spanyol di handicap setengah untuk laga nanti malam.
Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk agak nanti malam. Jika ada semen feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye-bye.